Sebelumnya apakah terlihat PPT-nya? Oke, udah terlihat. Baik, sebelumnya mungkin saya izin menjelaskan duluan, nanti teman-teman saya akan menyusul untuk review dari eh, sebelumnya kan kita udah jelasin kalau misalnya Lunel ini adalah sebuah brush yang bisa dipakai itu buat retouch sunscreen secara powder. Kemudian di baliknya itu ada lipstick yang bisa dipakai juga. Jadi kayak dalam satu tools itu bisa ada dua fungsi. Nah, mungkin kalau untuk segmentasinya adalah itu kita pakai demografinya perempuan usia 20 sampai 45 tahun. Karena di usia-usia segitu perempuan sudah mulai melek dengan makeup, sudah memiliki kebutuhan untuk make up dan retouch sunscreen. Terus abis itu pendapatannya menengah ke atas karena kan mungkin kita menggunakan material-material yang cukup lebih mahal dibandingkan cost kalau misalnya kita cuma pakai satu produk kan. Nah, karena ini ada dua produk dalam satu tools, itu kita menyasar orang-orang yang mau membeli tools di harga di atas 100.000. Kemudian geografinya yang pasti di urban, di perkotaan, itu yang beauty industrinya lumayan cakupan segmentasi besar itu ada di Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Karena kita juga lihat analisis dari brand-brand besar kayak Something, kayak Skintific, itu yang paling besar tuh di Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Kemudian untuk psikografinya, kita tuh pengen mengedepankan campaign kita tuh kalau produk kita tuh efisien sama praktis. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa banyak barang di dalam tas. Apalagi sekarang lagi zaman kan tas-tas kecil, clutch gitu kan. Jadi cewek-cewek kalau misalnya lagi ada acara, itu bisa pakai satu tools yang sama. Kemudian untuk analisis perilakunya itu biasanya yang aktivitasnya tinggi karena kan cewek-cewek perkantoran yang mungkin banyak aktivitas keluarnya atau misalnya ada visit ke company lain atau ke tempat-tempat lain itu juga butuh tools yang gampang. Nah, mungkin untuk targeting sama positioningnya boleh dijelaskan sama rekan saya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Pak? Ya, terdengar. Oke, selanjutnya untuk targeting dari si Luna sendiri juga karena tadi ada definisi produknya itu yang produk-produk yang simpel, jadi kayak segmentasinya ini wanita dengan pekerjaan yang menuntut dan memiliki gaya hidup yang aktif. Jadi dengan si produk ini diharapkan bisa mempermudah para wanita yang hidupnya aktif dengan penjelasan individu yang mencari produk multifungsi yang menawarkan nilai tambah dan juga kepraktisan. Untuk positioningnya akan dilanjutkan oleh Johara. Ya, untuk positioningnya, eh, jadi Lunel itu solusi kecantikan buat all in bagi wanita urban yang sibuk. Dengan Lunel, kita tuh bisa dapat perlindungan matahari dari cuma satu alat aja itu. Jadi kita bisa dapat sunscreen dan juga em, lipstick. Lalu di sini kita menekankan kemudahan dan efisiensi. Jadi Lunel itu memposisikan diri sebagai pilihan yang ideal bagi wanita yang membutuhkan solusi cepat dan efektif untuk perawatan kecantikan mereka. Jadi ini tidak mencakup manfaat produk, tapi juga menyoroti cara Lunel mendukung gaya hidup yang aktif dan dinamis konsumen. Jadi produk ini dirancang untuk membantu mereka merasa percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan penampilan atau kualitas. Begitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 5 sudah menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Apa namanya? Tadi pun masuk ke poin keaktifan. Jadi salah satu bentuk apresiasi untuk kelompok 5. Nah, yang dijelaskan sama kelompok 5 itu sudah benar.
untuk segmentation, targeting, positioning, apa namanya, penggunaannya benar. Dan ya teman-teman pun juga di sini ya, kalau saya tebak sih udah pada tahu sebenarnya segmentation, targeting, sama positioning. Selain kelompok 5 pun juga teman-teman yang lain juga kalau saya suruh jelasin juga pasti udah tahu. Cuma kita akan uh, coba drilling lagi segmentation, targeting, dan positioning. Oke, boleh stop uh, screen share teman-teman. Nah, sekarang giliran saya untuk share screen. Nah, ini saya nyomot punya Kotler untuk materi segmentation, targeting, dan positioning. Nah, ada tahap-tahap teman-teman. Nah, ini jadi tambahan tugas teman-teman yang belum ada segmentation, terus targeting, sama positioning. Coba ditambahkan di masing-masing brandnya untuk segmentation, targeting, sama positioningnya. Nah, tahap-tahapnya gimana sih? Di se- Pertama kita tentukan segmentasinya. Kita mengidentifikasi basis untuk melakukan segmentasi pasarnya. Jadi benchmarknya apa untuk kita tentukan segmentasinya. Terus kita baru di situ mengembangkan profil profil masing-masing segmennya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok 5 tadi. Nah, seperti yang kita tadi lihat, segmentasi pasar tuh ada beberapa macam tuh tadi. Ada geografis, demografis, psikografis, sama perilaku kalau nggak salah tadi kan. Nanti kita coba bahas itu. Nah, tahap berikutnya untuk targeting, teman-teman pertama harus mengembangkan ukuran daya tarik segmen. Jadi pengembangan dari segmen tadi, teman-teman ada namanya target person kalau nggak salah apa-apa gitu yang ada persen-persennya. Jadi nanti teman-teman eh, coba cari role misalnya ibu rumah tangga, atau misalnya bapak rumah tangga, atau misalnya eh, ada namanya Adi, sekolah SMP di mana dengan perilaku seperti apa. Nah itu kalau nggak salah target person kalau nggak salah. Nah itu baru apa namanya, menentukan target segmentasi targetnya. Nah, setelah udah tahu nih siapa-siapa aja dan role-role-nya seperti apa yang menjadi target brand teman-teman, kita udah tahu nih orang-orangnya seperti apa. Kita punya contoh, misalnya kita ibaratkan namanya Lala atau Adi atau siapa gitu. Nah, habis itu kita harus menentukan posisi brand kita tuh di pasar tuh seperti apa gitu. Seperti yang tadi eh, apa namanya jelaskan sama kelompok 5 contohnya. Jadi maksudnya posisi itu dengan adanya brand teman-teman di pasar itu sesuai tadi kebutuhan, perilaku, terus misalnya gaya hidup, eh, brand teman-teman itu ada di mana gitu. Apakah pemenuh kebutuhan, apakah brand teman-teman ini salah satu pemenuh kebutuhan tersier atau primer, atau brand teman-teman ini kalau misalnya dari apa namanya segmentasinya eh, menargetkan calon-calon konsumen yang dia tuh ya menengah ke bawah misalnya, berarti positionnya ada di brand entry level atau apa. Nah itu market positioning gitu. Yaitu tadi definisinya masing-masing kan. Apa namanya, untuk segmentasi pasar itu dia apa namanya, si brand ini membagi target pasarnya menjadi beberapa kelompok atau beberapa segmen berdasarkan yaitu demografi, terus apa lagi, psikografi, terus geografi, sama perilaku kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada 4. Nah, untuk target marketing, di situ si brand ini melakukan proses evaluasi dari segmen-segmen yang sudah ditentukan untuk dicari daya tariknya dan memilih satu dari beberapa segmen yang apa namanya, yang akan dimasuki, yang akan masuk ke proses marketing dari brand tersebut. Untuk market positioning yang seperti saya jelaskan tadi tahap-tahapnya, jadi penentuan posisi brand ini di pasar itu seperti apa.
Dia tuh tujuannya untuk mengatur agar suatu produk menempati tempat yang sesuai dengan kebutuhan, dengan keinginan, dengan demografi atau perilaku atau segmen-segmen yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ditentukan kelompok 5. Teman-teman di masing-masing brandnya coba tentukan masing-masing segmentationnya dari geografi. Nah, geografi ini teman-teman bisa menentukan brandnya itu akan ada di kota mana atau di daerah mana atau dengan daerah dengan pegunungan atau pantai. Kalau misalnya teman-teman jual alat-alat pantai, fashion-fashion yang bernuansa pantai, berarti secara geografi targetnya, bukan targetnya, segmentasinya itu ada di daerah-daerah yang dia dekat dengan pantai, terus apalagi misalnya jaket-jaket gunung. Nah, itu yang kemarin ke Bromo tuh, yang di Bromo mereka jualannya apa ya, jaket-jaket untuk ya di daerah dingin, sial segala macam. Nggak mungkin mereka jualan sial, jaket-jaket kayak gitu di pantai, ya jarang atau mungkin nggak laku. Tuh. Nah, demografi ini teman-teman tentukan kayak misalnya umurnya, ini untuk umur berapa sampai berapa. Nggak mungkin teman-teman jualan dog bayi tapi untuk kakek-kakek misalnya, nggak mungkin kan. Jadi secara demografi tentukanlah segmentasinya untuk umur berapa atau untuk segala kalangan. Dari gendernya pun bisa, misalnya baju-baju cewek, misalnya itu kayak punya Putri, ya nggak seharusnya diperjualkan atau dipasarkan untuk uh, kaum Adam, untuk cowok-cowok, ya kurang cocok gitu kan, kurang dilirik. Terus secara psikografi, misalnya dengan gaya hidup calon konsumennya, teman-teman tentukanlah ini untuk apa namanya, orang-orang kaya doang dengan gaya hidup yang glamor. Soalnya brand saya ini high end segala macam. Nah itu dengan gaya hidup, dengan ya cara mereka bersosial segala macam. Lalu ke perilaku. Nah, ini perilaku hampir sama mungkin kayak psikografi. Tapi kalau ke perilaku itu lebih ke kebiasaan, kebiasaan apa namanya, calon konsumennya itu ngapain. Terus misalnya mungkin dari pola pola hidupnya yang teman-teman targetin itu, misalnya nih orang-orang dengan apa, kebutuhan olahraga. Nah, itu perilaku-perilaku konsumennya itu yang masuk ke segmentasi teman-teman, berarti mereka-mereka yang interestnya di olahraga, kebiasaan mereka olahraga, kebiasaan mereka makan, berarti teman-teman ya F&B segala macam masuk. Nah, sebenarnya ada satu model namanya VALS. Nah, ini VLS ini eh, penentuan apa ya namanya? Segmentasi gaya hidup. eh, jadi dari konsumen tersebut tuh eh, masuk ke mana nih? Dia masuk ke, kalau ini kurang apa namanya? Kurang. Jadi ada dua, innovators dan survivors. Nah, si konsumen ini, si calon konsumen ini masuk ke segmen yang mana? Masuk. Nah, di dalam apa namanya, di dalam model itu pun ada dia salah satu yang misalnya pemikir atau misalnya ya believer segala macam. Ya ini kalau misalnya diterapkan pun sebenarnya kayak kurang impactnya sebenarnya sih. Tapi ini untuk pengetahuan teman-teman, ada false framework. Tuh. Siapa tahu teman-teman mau pakai ya. Nih, masing-masing penjelasannya. eh, Sebenarnya masih ada lagi, misalnya kita, nah contohnya misalnya nih, contoh yang dia udah bentuknya itu target person, misalnya segmennya orang alim, secara demografi, misalnya umumnya laki-laki, urban, usia matang, SES tinggi, nggak tahu nih, SES tinggi apa, dan berpendidikan tinggi, karakteristiknya segala macam disebutin, ibu PKK. Nah, ini untuk kelompok 5 juga dan kelompok yang lainnya coba tentukan contoh target personnya, misalnya ibu PKK, dan ditentuin di situ demografinya, karakteristiknya. Nah, saya nanti coba share, saya punya contoh target person yang dia tuh udah aktual, yang dia tuh udah mateng, lebih kompleks daripada ini sebenarnya.
Nanti saya share. Itu. Oke. Sebenarnya materinya sangat amat singkat sih. Ini selebihnya pun juga ya nggak nggak terlalu yang kita kita lakukan untuk tahap-tahap eh, segmentation, targeting, sama positioning itu ya sesimpel yang tadi sebenarnya. Kita nggak terlalu perlu untuk hal-hal yang kompleks lagi untuk mengetahui calon konsumen kita itu akan seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Waktu kita lumayan singkat nih udah mungkin 35 menit lagi kalau misalnya menuju jam 2. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Arkan, 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 Arkan mau tanya. Pak tadi dibuat contoh yang personalnya juga ya Pak? Iya, namanya apa ya itu? Namanya eh, Persona ya persona. Tahu. persona, persona. Iya. Jadi apa namanya? Kita nentuin di situ role-nya itu siapa tuh di belakang? Radit Pak. Role yang akan kita tuju tuh calon konsumennya seperti apa gitu. Persona, iya benar persona. Nanti dibikin juga di kelompok 5 tadi belum ada juga. Nah, coba kita bikin. Nanti di masing-masing PPT teman-teman langsung disisipin aja di situ gitu. Untuk segmentation, targeting, dan positioning, apakah teman-teman jelas penggunaannya, tujuannya, atau ada yang bingung? Kok Ada mau yang nanya? bingung? Ya, silakan. Jadi untuk nanti PPT-nya itu tinggal ditambahin aja atau kayak dibuat baru yang di khusus STP-nya ini? eh Ditambahin aja. Jadi nanti jadi satu kesatuan sama PPT-PPT yang teman-teman rancang sebelumnya aja. Oh berarti Gitu. kayak digabung-gabung kayak di-update terus gitu ya Pak? Eh, Nanti. Di-update. Soalnya kalau misalnya teman-teman submit khusus STP-nya, menurut saya it will be better kalau misalnya itu teman-teman bakal gabungin sama materi apa namanya PPT yang teman-teman rancang sebelumnya. Jadi satu kesatuan. Siapa tahu itu bakal bermanfaat kalau teman-teman eh, build brandnya secara serius gitu. Sebenarnya opsional kalau misalnya mau cuma ngelampirin STP-nya nggak apa-apa. Kalau mau diupdate juga nggak apa-apa. Sebenarnya. Yang penting di situ ada STP dan persona. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Untuk materi ada yang bingung atau ada yang kurang tersampaikan? Kayaknya sejauh ini aman sih Pak. Buat yang lain juga. Teman-teman yang lain. Sebenarnya saya ada tambahan materi sebenarnya dan ini sebenarnya di luar silabus. Eh, Coba saya share ya. Ini apa namanya pengetahuan yang saya dapat setelah ikut sertifikasi digital marketing. Nah, menurut saya ini ada sangkut pautnya dengan ASC, ASC, IMC. Mana ya? Mm-mm. Bukan. Wait, wait, wait. Hmm. Nah, di sini ada yang udah tahu marketing funnel belum? Marketing funnel. Ini saya ngerancangnya perlu. Jadi di marketing funnel itu kita akan mengenal yang namanya
Marketing funnel tuh yang AIDA itu bukan, Pak? Bukan, marketing funnel. Sesuai namanya, funnel, corong. Jadi, ini salah satu contoh marketing funnel yang pernah saya buat. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ada yang namanya tofu, mofu, bofu, sampai dilakukan penjualan di situ. Nah, marketing funnel ini itu menjadi landasan teman-teman melakukan perencanaan marketing. Sebelumnya teman-teman udah merancang tuh IMC-nya akan melakukan apa aja, misalnya direct marketing, personal selling-nya ngapain aja segala macem. Udah apa namanya dituang di PPT PPT masing-masing kelompok. Nah, tofu, mofu, bofu ini sebenarnya adalah top funnel, middle funnel, terus bottom funnel. Sesuai apa namanya sesuai hierarkinya berarti kita melakukan dari tofu terus mofu bofu sampai akhirnya dilakukan penjualan. Nah, saya pingin teman-teman di sini mengembangkan perencanaan IMC yang teman-teman udah buat itu diimplementasikan menjadi suatu timeline. Nah, untuk merancang suatu timeline kan teman-teman nggak yang langsung tanggal berapa melakukan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tanggal berapa bisa pakai Google Calendar atau segala macam yang membuat teman-teman mudah dalam merancang timelinenya. Cuma akan lebih baik ketika teman-teman di situ tahu goalsnya ngapain. Kalau misalnya teman-teman besok tahu-tahu, misalnya saya di sini ngerencanain untuk apa namanya di Bofunya saya ngerencanain untuk ikut online events. Ya, sah-sah aja kalau misalnya langsung saya eksekusi besok berat. Tapi akan kurang terstruktur sesuai tujuannya masing-masing. Tujuannya apa dulu ikut online events. Jangan sampai kita ngeluarin uang, menggelontorkan dana, menggelontorkan anggaran, tapi kita nggak tahu tujuannya atau kita tetapkan tujuannya tapi meleset dari tujuannya. Nah, makanya adanya marketing funnel ini kita tahu nih langkah-langkah marketing kita, langkah-langkah pemasaran kita itu bakal ngapain aja dan kita di situ tujuannya ngapain gitu. Misal ini yang saya buat di Tofunya. Yang yang biasa di Tofu itu tentang brand awareness, brand insights, terus apalagi pengenalan brand segala macam. Bagaimana kita memperkenalkan brand kita atau brand kita itu eksis di kalangan masyarakat, di kalangan sosial. Nah, itu di Tofu biasanya seperti itu. Apa aja yang dilakukan? Nah, ini contohnya ada grand opening, ada brand campaign, terus misalnya kita memperkenalkan brand kita bisa nih secara online atau ada namanya brand guidelines yang bisa. Oke, udah join semua belum ya? Kita langsung lanjut aja ya. Jadi sesuai yang tadi saya jelasin tentang marketing funnel itu teman-teman pertamanya tentukan tujuan dari masing-masing eh, stepnya. Siapa cuy ang ang ang. Oke. Jadi tujuannya ngapain aja di tofu, mofu, bofu. Nah, tadi saya gambarkan di tofu itu teman-teman lebih ke perkenalan produk. Pokoknya kalau teman-teman secara pikirannya itu, maksudnya secara logikanya, gimana caranya produk saya atau brand saya itu eksis di kalangan masyarakat itu. Eh, Masyarakat tahu atau target customernya tahu bahwa ada brand saya gitu. Nah, di Movo itu kita biasanya tujuannya itu mau menggait atau kita tahu customernya itu siapa aja, database-nya, segala macam, community-nya. Terus misalnya di situ kita berkesempatan untuk apa? Mengembangkan sosial media kita, terus komunikasi kita yang dilakukan dengan customer, yaitu bisa dengan mungkin CRM segala macam. Tapi ini CRM saya tempatkan di akhir. Kenapa? Karena itu untuk membangun customer loyalty-nya. Jadi di Movu saya fokuskan, kalau di contohnya ya, saya fokuskan itu untuk menggait customer database. Tuh. Nah, di IMC teman-teman kemarin bikin, ada yang bikin IMC-nya untuk mencari customer database, segala macam. Nah, itu bisa dituangin di sini. Jadi, marketing funnel ini adalah pengembangan dari IMC yang teman-teman rancang. IMC yang teman-teman rancang, di situ teman-teman cerita IMC mau ngapain aja gitu kan. Setelah udah tahu teman-teman mau ngapain aja, ya teman-teman harus tahu tujuannya masing-masing tuh ngapain dan ada di tahap mana, ada di step mana gitu. Baru di Bofu
Ya, biasanya di Bofu ini teman-teman itu melakukan penjualan. Ini apa namanya dengan asumsi ya, dengan asumsi teman-teman di situ melakukan penjualan, terus di situ apa namanya perkembangan pasarnya udah mulai terlihat dari jumlah customer segala macam. Nah itu teman-teman udah ibaratnya udah mulai aktif ikut events, terus misalnya untuk ya menarik customer-customer baru di situ. Misalnya calon-calon customer udah tahu ada brand kita, tapi kan belum tentu itu menjadi customer kita. Nah, gimana caranya dia jadi customer kita sebenarnya? Jadi di sama tofu sama mofu itu sebenarnya kita ya ibaratnya PDKT gitu. Oke. Jadi PDKT, kalau di Tofu itu pengenalan, di Mofu itu kita PDKT. Kita apa namanya, kayak ya branding kita, orangnya gimana segala macem. Tapi kalau di Mofu ya salah satunya kita baru dapat kontaknya sebenarnya di Tofu tuh kita apa namanya, ya PDKT awal-awal ya tebar pesona segala macam gitu ibaratnya kayak gitu. Di Mofu ya kita mengembangkan brand kita, mengembangkan branding diri kita, personal branding kita itu gimana ibaratnya kalau di PDKT. Nah di Mofu nih kita udah udah mulai apa namanya, udah mulai coba cari traffic di suatu hubungan ibaratnya lah. Jadi di Bofu biasanya goalsnya itu dilakukan penjualan atau adanya customer baru di situ. Yang calon customer menjadi customer, yang calon pacar menjadi pacar gitu di Bofu. Nah, di akhir di sold atau biasanya di sini orang-orang ada nambahin sold, ada nambahin apa repurchase atau segala macam adalah tahap di mana teman-teman mempertahankan customer itu agar tetap order di teman-teman agar loyal, agar agar dilakukan apa namanya reorder lagi segala macam. Nah, gimana caranya kita tetap menjalin hubungan, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan si customer itu. Jadi di Salt ini kita udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada prospek untuk si calon customer justru. Jadi prospeknya untuk si customer, gimana si customer ini bisa menjadi apa namanya pelanggan setia, member segala macam gitu. Nah, coba teman-teman kembangkan kalau marketing funnel ini di luar PPT-nya teman-teman kembangkan IMC yang teman-teman bikin eh, aktivitas IMC-nya itu masuk ke tahap mana, masuk ke top, middle atau bottom. Nah, itu gitu. Jadi selain STP tadi, STP apa namanya? Saya rasa ya itu nggak terlalu susah lah. Kalau STP maksudnya teman-teman pun di sini ada yang udah paham lah, banyak yang udah paham. Selain itu, teman-teman coba bikin marketing funnelnya gitu. Nah, setelah saya jelasin marketing funnel, apakah teman-teman ada yang kebingungan atau ada pertanyaan? Pak, Oke, boleh. berarti untuk yang nanti itu tugasnya malah tambahin ini juga marketing funnel. Ya, tapi marketing funnel ini uh, di luar PPT teman-teman. Jadi, nah, kenapa tadi apa namanya saya STP-nya masuk di PPT yang sebelumnya ya biar teman-teman udah ada PPT tuh, udah ada bahan, tinggal ditambahin STP doang. STP paling ya sekitar misalnya dibikin 3 slide ataupun 1 slide juga bisa. Sama tadi personanya. Nah, personanya ya bikin satu aja lah cukup. Itu untuk penggambaran teman-teman. Jadi output dari STP itu apa namanya? Ya berupa persona itu. Jadi teman-teman tahu nanti jualannya ke siapa gitu. Penggambaran role-nya seperti apa. Nah, eh, pengembangan dari IMC yang teman-teman udah bikin itu harus dikembangkan dong. Nggak bisa kita diemin aja. Nah, dikembangkannya di marketing funnel ini gitu. Kalau untuk marketing funnelnya nanti ini kan berarti dipisah Pak ya? Itu bentuknya apa nanti dikumpulin? Bentuknya PDF aja, Oh PDF. PDF. Heeh. Modelan kayak yang ditampilin Bapak ini atau gimana Pak? Eh, boleh teman-teman cari model lain, tapi pada umumnya tofu, mofu, bofu itu modelnya seperti ini. Hmm.
Nah, di bagian akhir tuh di salt itu biasanya eh, orang-orang beda. Ada yang dia tujuannya biar pelanggannya jadi pelanggan setia. Terus ada lagi yang dia misalnya apa? Pelanggannya itu jadi pelanggan premium misalnya. Dia tujuannya targetnya si pelanggan ini menggelontorkan uang lebih untuk apa ibaratnya memperkaya brand sendiri gitu. Oh, berarti udah kalau itu balik lagi tergantung brand masing-masing gitu Pak ya. Kalau Iya, brand masing-masing. Tapi gitu. pada umumnya seperti ini sih. Tofu, Hmm. Mofu, Bofu, terus dia ya gimana menjaga kelanggengan dengan customer itu gitu. Eh, nggak nggak perlu sebanyak ini. Masing-masing misalnya di tofu nggak perlu sebanyak ini. Misalnya di tofu teman-teman ada dua misalnya dari IMC yang udah teman-teman bikin aja sebenarnya. IMC yang udah dibikin ada dua misalnya. Terus di Mofu ada kita ya yang penting lebih dari satu intinya nggak perlu sebaik ini juga nggak apa-apa gitu. Oh, berarti ini bentuk pengembangannya Pak ya dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, Bikin jadi ini. kita udah bikin IMC masa mau didiemin gitu aja kita coba kembangin di marketing funnel ini gitu. Oke, makasih Pak. Ya, jadi PPT teman-teman yang udah dibikin itu kan udah nentuin tuh IMC-nya mau ngapain aja. Teman-teman nggak perlu ya kalau misalnya mau nambahin pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi teman-teman nggak perlu berpikir susah untuk merancang tofu mofu bofu itu bakal ngapain aja. Orang teman-teman udah nentuin sebelumnya di apa namanya materi IMC awal. Teman-teman mau ngapain aja tuh IMC. Udah tau mau ngapain aja, teman-teman tentuin tujuannya gitu. Di sini ada tools, media atau tips. Ini sebenarnya saya tambahin sebenarnya. Di tools, media, tips ini sebenarnya teknisnya itu ngapain? Jadi dari misalnya nih dari grand opening kita tuh ngapain di situ? Yaitu melakukan promo membership misalnya. Terus brand campaign kita menggunakan apa? Instagram, TikTok. Nah, misalnya buzzers di Twitter kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada misalnya dia bikin thread terus di bawah-bawahnya orang jualan segala macam. Nah, itu biasanya emang ada buzzersnya sendiri gitu. Terus online shop available, misalnya GoFood, ShopeeFood, GrabFood gitu. Tuh tools media tips ini akan kompleks aktivitas teman-teman, aktivitas IMC teman-teman gitu. Sebenarnya remapping dari IMC yang teman-teman udah bikin dipetakan, dia ada di mana nih di Tofu, apa di Mofu atau di Bofu gitu. Nah minggu depan eh, coba nanti saya karena emang lagi latsar jadi susah untuk jadwalnya. Jadi takutnya minggu depan saya di Kamis satu Jumatnya nggak bisa. Coba nanti saya cari opsi lainnya. Teman-teman bisa tahu implementasi yang udah teman-teman bikin. Sama ada sebenarnya kita materi customer behavior sebenarnya. Tuh. Nah saya minta kesepakatan teman-teman. Misalnya saya ada opsi sih. Kalau misalnya kita nggak ketemu jadwalnya nih. Kalau kita reschedule pun akan tetap susah. eh, saya bikin rekaman apa namanya penjelasan materi terus teman-teman pelajari sendiri keberatan nggak teman-teman? Aman, Pak. Oke itu opsi terakhir ya misalnya kita nggak nemu kalau misalnya saya di Kamis atau Jumat teman-teman pun juga nggak bisa di situ yaudah paling pakai opsi terakhir aja itu nanti eh, tanya jawabnya bisa di grup untuk sementara seperti itu sih ini kayaknya untuk kita ada dua pertemuan lagi. Ya sementara untuk besok lah. Nah di pertemuan terakhir saya maksimalkan meluangkan waktu untuk tetap ada kelas itu. Soalnya di pertemuan terakhir juga teman-teman yaitu yang saya tadi katakan teman-teman pretest juga kan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, kurang dari jam 2 nih malah. Ada yang kebingungan Cukup nggak? sih, Pak. Cukup. Atau mau saya tambah materinya? Sebenarnya
target saya si marketing funnel ini, soalnya marketing funnel ini ada di silabus dan mungkin apa namanya dari Bu Meta pun juga nggak masukin materi ini. Nah, kemarin saya discuss, Bu, saya mau ngajarin marketing funnel. Ya, sebenarnya marketing funnel ini bisa dikembangin lagi, nanti teman-teman bisa masukin ke Google Calendar. Nah, nanti teman-teman untuk proses marketing pun teman-teman harus tahu kayak adanya endorsement segala macam, lead magnet segala macam. Nah, itu sebenarnya pingin saya sampaikan juga ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pemasaran seperti ini yang ada di sini nih, ini kan teman-teman ya mengandalkan sosial media engage-nya aja sebenarnya kan. Tapi teman-teman ya di luar itu, misalnya teman-teman ada anggaran atau ada budget untuk ya brand ambassador atau misalnya endorse atau segala macam, teman-teman harus tahu apa namanya masing-masing dari mereka itu gunanya apa. Terus ya contohnya persiapan apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau menentukan brand ambassador gitu. Cuma nggak tahu deh, itu bakal masuk nggak materinya di silabus, atau nanti bisa saya titip ke Bu Meta. Nggak ada kalau misalnya dari silabus, di silabus di bagiannya Bu Meta pun sebenarnya nggak ada. Oh ada ding, endorse. Coba nanti saya tanya. Di sini kalian bakal jajanin kayak gitu nggak? Gitu. Di pertemuan terakhir kita effective and creative at messages. Messages. Nah, apa namanya? Ya ini teman-teman praktek sih di situ. Praktek bagaimana teman-teman membuat iklan yang kreatif gitu. Nggak nggak dipresentasikan nggak, dan nggak apa namanya, dan mungkin pas di pertemuan terakhir ya kita coba lihat beberapa teman kita mempraktekkan bagaimana pemasaran yang kreatif, tapi nggak semuanya, karena itu akan dikembangkan. Pokoknya serangkaian yang kita pelajari itu akan dikompil sama teman-teman jadi satu sebagai nanti tolak ukur UTS gitu. Niatnya seperti itu. Balik lagi ke marketing funnel, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti ada STP, persona sama marketing funnel ya teman-teman ya. Oke, ada tanggapan, ada yang bermasalah? Pak, kayaknya waktunya nggak nyukup kalau misalnya ngerjain 3 tugas itu. Nyukup lah, bisa. Sebenarnya buat buat marketing funnel sih. Marketing funnel tuh teman-teman nggak harus aktual. Misalnya di TOFU, teman-teman menempatkan salah satu apa misalnya di situ, brand campaign di situ misalnya. Nah itu pada kenyataannya pun juga brand campaign nggak akan selalu di TOFU gitu. Misalnya di tengah-tengah proses marketing funnel, teman-teman mau memperkenalkan sesuatu yang baru di brand teman-teman, ya melakukan brand campaign lagi, ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Marketing funnel tuh masih rancangan, tapi dia tuh tersegmentasi oleh tujuannya masing-masing. Tuh. Biar PPT yang teman-teman bikin tuh sebenarnya ada perkembangan. IMC-nya nggak nganggur kayak gitu aja gitu. Oke, cukup? Cukup sih Pak, aman. Oke. Eh, Webinarnya bahas tentang apa emang? Saya soalnya ngajar financial management juga. Webinarnya bahas bahas tentang apa? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyeritain nggak? eh Bahasnya itu lebih ke ini sih Pak. Kalau menurut judulnya sih penerapan literasi keuangan dalam mitigasi risiko dan manajemen kualitas keuangan. Jadi mungkin lebih ke bahasan apa manajemen keuangan sama manajemen risiko keuangannya gitu-gitu sih paling dilihatnya. Oh, iya bagus sih, keren sih. Kalau gitu saya arahin kelas saya buat ikut webinar juga ya. Gas, Pak.
dadakan nggak. Kayaknya beda saya financial management di angkatan. Nah, ini saya bingung. Kalian financial management tapi kalian angkatan 2022. Saya ngajar financial management juga di angkatan 2023. Ceritanya panjang sih, Pak. Iya Pak, emang emang gitu Pak. Kenapa emang? Nggak panjang sih, ya ya gitulah. Intinya kita sama 2023 itu ngambil apa namanya, ngambil paket yang sama gitu. Oke. Oke. Kalian belajar rasio juga itu di financial management. Udah belajar rasio belum? Belajar, Pak. Belajar. Ada Pak. Belajar. Oh, yaudah kita bahas aja ya. Jadi out of topic Pak. Enggak. Yaudah, kalau misalnya udah cukup, ternyata kurang dari jam 2. Ini apa namanya? Saya persilahkan teman-teman untuk mengikuti webinar yang sudah diarahkan oleh Bu Umi, oke, untuk kelas finansial manajemen. Untuk materi sudah saya sampaikan tadi, STP, persona, dan marketing funnel. Jika teman-teman ada yang bingung, silahkan langsung tanya di grup, nggak apa-apa. Biar nanti teman-teman yang lainnya juga lihat. Takutnya ntar timbul pertanyaan yang sama, saya ngejelasin lagi. Jadi langsung aja di grup. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, takutnya penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu singkat atau kurang lengkap, nanti coba teman-teman tanyakan di grup gitu. Oke, Siap, Pak. berarti dari saya cukup sekian. Terima kasih tadi kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman semua eh, sudah menyempatkan untuk ikut kelas IMC pada hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih. kasih